Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat semua. Meskipun kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Simak ya anak-anak. Pernahkah kamu memperhatikan di mana lokasi sekolahmu? Perhatikan gambar di samping. Lokasi sekolah MTS Negeri 1 Karanganyar. Coba kita amati gambar di sebelah kanan. Lokasi sekolah dekat dengan PT Menara, Stasiun Kaliyoso, Pasar Tuban, Puskesmas Gondangrejo, Polsek Gondangrejo. Coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Berapa jarak dari MTS Negeri 1 Karanganyar ke Pasar Tuban? Jarak sekolah menuju Pasar Tuban adalah 550 meter. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, kurang lebih memerlukan waktu 7 menit. Setelah melihat gambar-gambar sebelumnya, apa sih fungsi peta itu? Ya, fungsi peta yang pertama adalah menentukan lokasi. Yang kedua, menentukan jarak antar lokasi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk muka bumi. Lalu, apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta dapat digolongkan berdasarkan 4. Yang pertama, peta berdasarkan skala, peta berdasarkan isi, peta berdasarkan objek yang dipetakan, peta berdasarkan maksud dan tujuan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, peta berdasarkan skala. Peta berdasarkan skala ada 4. Yang pertama, peta kadaster atau peta berskala sangat besar. Peta ini berskala 1:100 sampai dengan 1:5000. Yang kedua, peta skala besar adalah peta yang berskala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang adalah peta yang berskala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Yang keempat, peta skala kecil adalah peta yang berskala 1:500.000 sampai dengan 1:1.000.000. Nah, berikutnya adalah peta berdasarkan isi. Yang pertama, itu ada peta umum. Peta umum itu apa sih? Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan keadaan umum suatu daerah. Itu ada peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Nah, berikutnya adalah peta khusus atau peta tematik. Nah, peta tematik ini adalah peta yang menggambarkan ketampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu. Yang ketiga yaitu peta berdasarkan objek yang dipetakan. Peta yang berdasarkan objek yang dipetakan itu ada peta apa aja sih? Yang pertama, peta statis atau stasioner. Yang kedua adalah peta dinamis. Nah, untuk peta statis, ini peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah. Contohnya adalah peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa atau perkotaan, dan peta geologi. Peta dinamis
Peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Contoh, peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta tata guna lahan, dan peta perencanaan wilayah dan kota. Yang keempat adalah peta berdasarkan maksud dan tujuan. Peta berdasarkan maksud dan tujuan itu ada beberapa peta di dalamnya. Yang pertama yaitu peta geologi. Peta geologi itu apa sih? Peta yang menggambarkan keadaan geologi atau perlapisan batuan pada suatu daerah. Yang kedua adalah peta iklim. Peta yang menggambarkan keadaan iklim pada suatu daerah. Yang ketiga, peta perhubungan. Peta yang menggambarkan jalur-jalur perhubungan. Yang keempat, peta kadaster. Peta yang menggambarkan peta-peta tanah pada sertifikat tanah. Yang kelima, peta tanah. Peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah. Yang keenam, peta pariwisata. Peta yang memuat objek-objek wisata pada suatu daerah. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Unsur peta adalah segala sesuatu atau bagian-bagian yang harus terdapat pada peta. Jika ada salah satu unsur peta yang tidak terpenuhi dalam peta, maka peta tersebut tidak baik atau kurang baik. Nah, unsur-unsur peta itu ada 9. Yang pertama, judul peta. 2, skala peta. Yang ketiga, petunjuk arah atau orientasi. Yang keempat yaitu simbol peta atau lambang peta. Yang kelima, garis astronomis. Yang keenam, lettering. Yang ketujuh, legenda. Yang kedelapan adalah sumber peta dan tahun pembuatan peta. Yang kesembilan adalah insert. Baik, kita akan bahas satu persatu unsur peta. Yang pertama, ada judul peta. Judul peta merupakan nama yang menunjukkan wilayah yang ingin dicitrakan ke dalam bentuk suatu peta. Judul peta itu biasanya menggunakan huruf kapital. Contohnya, peta Indonesia, peta Jawa Tengah, peta Kabupaten Karanganyar, peta Kecamatan Gondangrejo. Unsur peta selanjutnya adalah skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dan jarak di lapangan. Skala peta harus dicantumkan dalam menggambar peta. Jenis-jenis skala, yang pertama ada skala angka atau skala numerik, yang kedua ada skala garis atau skala grafis. Nah, skala angka, jika ada tertera skala 1:500.000, itu artinya 1 cm di peta sama dengan 500.000 cm di lapangan, atau setara dengan 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Nah, berikut ini adalah gambar skala garis. Coba perhatikan untuk gambarnya. Gambar di atas itu artinya skala garis menunjukkan bahwa jarak 4 cm dalam peta sama dengan jarak 20 km sesungguhnya di lapangan. 1 cm di peta sama dengan 500.000 cm atau 5 km. Unsur peta selanjutnya adalah petunjuk arah atau orientasi. Secara umum, peta menggunakan orientasi utara. Artinya, bagian atas pada peta selalu menunjukkan arah utara. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Berikut ini adalah petunjuk arah yang biasa digunakan oleh pembuat peta untuk ditempelkan di dalam peta. Unsur peta selanjutnya adalah simbol peta atau lambang peta. Simbol peta atau lambang peta merupakan gambar-gambar yang mewakili objek yang dipetakan.
Tujuan dari simbol peta itu adalah untuk memudahkan pemakai peta dalam membaca dan memahami isi dari peta. Coba perhatikan tabel di samping, itu ada kotak-kotak, itu artinya simbol ibu kota provinsi, ada lingkaran yang di dalamnya ada titik, itu adalah ibu kota kabupaten, dan ada segitiga, itu ada gunung, ada lingkaran yang berwarna biru tak beraturan, itu artinya danau. Ada gambar pesawat, itu artinya bandara, dan ada simbol garis juga ya. Ada garis lurus tebal, itu artinya batas negara. Ada yang garis putus-putus, itu artinya batas provinsi. Ada simbol rel kereta api. Berikut ini adalah contoh-contoh simbol. Ada contoh simbol untuk penampakan budaya, ada juga contoh simbol untuk kenampakan alam, ada sungai, gunung, danau, dan rawa. Ada juga contoh simbol garis, ada sungai, jalan raya, jalan desa, ada batas negara. Lalu juga ada contoh simbol area, danau, rawa, sawah, formasi batuan. Nah, ada juga simbol yang disimbolkan dengan warna. Itu artinya mencerminkan kenampakan ketinggian daratan tertentu. Berdasarkan ketinggian tertentu, misalnya 0 sampai 100 meter, 100 sampai 500 meter, 500 sampai 1000 meter, dan sebagainya. Simbol-simbol ini biasa ada pada peta yang sudah terbit. Unsur peta selanjutnya adalah lettering. Lettering itu merupakan pengangkaan angka dan pemberian tulisan pada sebuah peta. Biasanya untuk memberikan keterangan nama sungai, danau, kota, desa, sekolah, dan nama-nama lainnya. Coba perhatikan peta di sebelah kanan. Yang saya lingkari itu adalah Kecamatan Ngemplak. Nah, itu adalah salah satu contoh lettering. Nah, berikutnya ada tulisan Desa Tuban. Itu juga merupakan contoh lettering. Unsur peta selanjutnya adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat. Pada umumnya, garis astronomis hanya sebagai tanda di tepi dengan menunjukkan angka derajat, menit, dan detik tanpa membuat garis lintang ataupun bujur. Coba perhatikan gambar di samping. Yang saya lingkari itu adalah angka garis astronomis. Unsur selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah suatu keterangan dari simbol-simbol pada peta agar lebih mudah dibaca. Perhatikan gambar peta di samping. Legenda terdapat di bawah gambar skala. Itu ada simbol titik, artinya kantor camat, ada juga simbol garis, ada simbol sungai juga, ada simbol warna itu untuk menggambarkan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Gunung Rejo. Seperti itu. Unsur peta selanjutnya adalah sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta dicantumkan supaya pembaca mengetahui asal diperolehnya peta. Tahun pembuatan peta sangat diperlukan, terutama pada peta yang menggambarkan data yang mudah berubah. Misalnya, peta hasil pertanian, peta persebaran penduduk.
Nah, berikut ini adalah lembar pengamatan. Untuk lembar pengamatan insya Allah nanti akan saya kirim di grup WA kelas masing-masing. Dan tugasnya adalah amatilah peta di bawah ini, berilah tanda panah dan keterangan unsur peta apa saja yang terdapat pada peta tersebut. Jangan lupa sertakan nama, nomor absen, kelas, dan tanggal. Untuk materi pertemuan kedua sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Salam hangat dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.